Faslun fi fadilatil ilmin nafi'i. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Bermula kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu yaitu amat banyak. Yang tersebut di dalam Quran dan hadis dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya mengangkatkan Allah Ta'ala akan mereka yang percaya dengan Allah Ta'ala daripada kamu, dan mereka yang diberi akan dia ilmu, yang diberi akan dia ilmu akan beberapa pangkat yang tinggi. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minina bisab'i mi'ati darajatin ma bainad darajataini masiratu khamsi mi'ati amin. Artinya
bagi segala ulama itu beberapa pangkat di atas pangkat mukminin, dengan 700 pangkat. Yang antara tiap-tiap 2 pangkat itu perjalanannya 500 tahun. Dan firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya, hanya saja yang takut akan Allah itu, daripada hambanya itu yaitu ulama. Tambahin hamzah. Allah. Dalam rangka mencari ilmu yang sudah kita bahas minggu-minggu yang lalu, jadi harus lebih waspada lagi kita di dalam mencari ilmunya. Bahkan di kitab karangan Sayyid Abdul Usman, mencari gurunya pun harus hati-hati, karena katanya banyak guru yang mencari keuntungan sendiri, banyak guru yang menyesatkan. Waspadaan penuh kita, apalagi di zaman sekarang ini, dan zaman pakai campur aduk pemahaman. Sudah timbul orang yang belum memadai, yang belum cukup, tapi dia berani karena mencari keuntungan sendiri. Di dalam mencari ilmunya, maka carilah ilmu yang manfaat. Yang telah kita bahas, Imam Ghazali mengatakan ilmu yang manfaat itu adalah yang menambah takut, yang menambah takut kepada Allah. Dan ilmu yang manfaat itu yang menambah basirohnya, pandangan hatinya tentang keaiban, kekurangan dirinya. Dan yang menambah
di dalam kemakrifatannya tentang ibadah kepada Allah. Jadi ibadahnya itu bukan ibadah asal-asalan. Dan ilmu yang manfaat itu yang bisa membukakan, kepada mata hatinya tentang kekurangan amalnya, amal ibadahnya. Jadi jauh daripada keagungan, keangkuhan, ya. Sehingga dia menambah memelihara, ya. Dipelihara, dijaga amal ibadahnya jangan sampai rusak. Dan yang menambah rogok, suka, resep kepada akhirat. Dan ilmu yang manfaat itu yang bisa memperlihatkan kepadanya tentang makaid syaitan, tipu daya syaitan. Jadi nggak bakalan tertipu. Jadi ada bentengnya ilmu manfaat itu. Nah itu kata Imam Ghazali yang sudah kita bahas, ya. Silakan sama kita telaah lihat, kembalikan kepada diri kita. Ilmu terus bertambah, pengetahuan, pemahaman terus bertambah. Apakah bertambahnya itu semua seperti tadi yang dikatakan atau tidak? Kalau seperti tadi yang dikatakan, maka pertahankan terus, jaga terus. Tapi kalau tidak, waspada, hati-hati, harus dirubah secara radikal diri kita. Karena di dalam ilmu itu ada keutamaan. Sebut fadilatul ilmi, yang insya Allah akan kita bahas tentang kelebihan ilmu yang mana? Yang memberi manfaat. Kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu banyak, yang telah disebutkan di dalam Al-Quran sebagai dalil, ya, sebagai dalil. Mana diantaranya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat. Siapa? Pertama, orang yang percaya kepada Allah. Diangkat derajatnya sama Allah, orang yang punya iman, orang yang punya percaya kepada Allah. Itu dibahas dalam ilmu akidah. Diangkat derajat itu. Siapa lagi? Itulah dia orang yang diberi ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang manfaat. Yang cirinya tadi. Harus waspada kita. Masa iya sih belajar terus, ngaji terus, sama akhirat tambah lupa, enggak tambah gemar. Amat kejelekan diri sendiri semakin gelap, tapi aib orang lain semakin jelas. Sehingga kerjaannya ngomongin orang melulu. Ya. Begitu ada orang yang memperlihatkan aibnya sendiri, dia tolak. Dia tidak mau. Wah, itu ilmu bermanfaat. Dan dia dalam rangka mengamalkan ilmunya itu dijaga daripada yang merusakkan. Bukan berarti sekarang dia beramal soleh, beramal ibadah, setelah selesai itu dia memperbuat suatu perbuatan yang merusak, seperti ghibah, seperti namimah, ya, seperti hasud sama orang. Namimah ngerti gak? Namimah apa?
Orang yang mengadu domba, orang yang berkepala dua. Ada orang kepala dua? Ada nggak? Ada. Atau saya tahu nggak ada? Ada sama tahu? Orang kepala dua? Tahu nggak? Iya tahu, ada. Tapi tahu nggak? Nggak tahu. Jadi tahu. Hah? Ada nggak orang kepala dua? Tahu nggak? Aneh, bagaimana mengatakan ada kalau dia tidak tahu? Di mana mengatakan ada dia tahu? Ada nggak mobil? Tahu nggak? Aneh, mobil ada tapi nggak tahu. Banyak orang yang berkepala dua. Di antaranya adalah laki si Salma. Yang tawa diem. Jar ya? Jar, bener nggak? Siapa lagi? Ada lagi temennya. Lakinya cuma dia. Satu itu. Oh satu kan? Waduh bahaya, kalau satu bahaya. Situ namanya namimah, mengadu domba. Diruksak dengan hasud. Apa itu hasud? Enggak ridho hatinya orang lain mendapatkan kenikmatan, sehingga dia berusaha untuk menghilangkan nikmatnya pindah kepada dirinya. Orang yang beli kulkas dia meriang, orang yang naik pangkat dia yang celeng. Hah? Iya kan? Itu orang hasud. Dan kiasin aja yang lainnya, itu hasud namanya. Sehingga dia menjelek-jelekin. Ada orang kaya, sirik. Ada orang sukses, materinya sirik. Mengatakan, wah boleh puja. Ya boleh anu. Aduh, kurang hasud itu. Hatinya hasud. Ujung, ya, ujung merusak. Allah angkat derajatnya pertama orang yang punya iman kepada Allah. Dan yang kedua orang yang diberi ilmu. Orang yang diberi oleh siapa? Oleh Allah. Makanya miliki ilmu. Jangan sebatas dicari aja. Banyak orang mencari tidak. Banyak orang mencari tapi tidak dapat. Tidak bisa memiliki. Apakah naik derajat? Tidak. Karena dikatakan di sini walladzina utul ilma. Orang yang diberi ilmu. Orang-orang yang diberi ilmu yang diangkat derajatnya oleh Allah. Ini dia. Menurut dalil ini, ya kan bukan yang mencari ilmu, yang diberi ilmu. Makanya banyak orang mencari, tapi belum tentu dia memiliki. Tapi tidak akan memiliki kalau dia tidak mencari. Paham? Jauh panggang dari api. Kalau dia pengen ilmu tapi tidak mencari. Satu kali lagi garis bawahi ilmunya yang manfaat, yang asal-asalan. Dalil Al-Quran itu. Itulah kelebihannya kalau kita punya ilmu yang manfaat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa tinggikah diangkatnya oleh Allah derajatnya? Di sini dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Abbas bahwa ulama, orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya itu beberapa derajat tingginya ya dari orang-orang mukmin. Orang yang punya iman saja tapi tidak punya ilmu,
Banyak kan orang yang beriman. Apakah sebanyak orang yang punya ilmu? Tidak. Makanya orang yang berilmu kalau begitu pilihan Allah. Karena di dalam memiliki ilmu itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak semudah apa yang kita hayalkan. Makanya perlu jihad dalam rangka tolak ilmu itu. Kalau iman, begitu kita balik, udah dikasih. Kenapa balik? Karena ketika kita belum balik kita nggak tahu masalah itu ya. Nanti udah balik karena kita udah timbul, apa itu namanya? Tamisnya udah sempurna, akalnya udah sempurna, tahu tentang iman. Ditambah lagi kita terlahir daripada rahim orang yang beriman. Apakah boleh berusahain sama kita tadinya? Itu iman yang ada sekarang ini? Tidak. Nggak ada orang yang berusaha mencari iman kecuali orang yang di luar Islam yang mencari iman. Kalau kita emang dari babah heula, bukan dari rumah lagi ya, dari babah heulanya kita mau orang Islam, darah-darah orang Islam, rahim-rahim orang Islam, watak-watak orang Islam yang punya iman. Makanya nggak pernah begitu balik, ya kan? Dia berusaha untuk mencari iman dan memiliki iman. Enggak, ya, langsung percaya kan. Begitu kita belajar ngaji sore aja ikro, ya kan, di samping itu kita belajar ilmu-ilmu makrifat kepada Allah, ilmu mengenal Allah, tauhid, wujud tidak bako dan seterusnya. Nah itu kan. Tapi ilmu harus dicari dan harus diingat. Dalam rangka mencarinya tidak semudah apa yang dipikirkan, tidak semudah membalikan telapak tangan. Begitu, penuh segala-galanya. Makanya banyak orang yang tidak mampu, tidak sanggup menjalani jalan cari ilmu. Banyak yang tersendat, banyak yang gugur, banyak yang kembali lagi kepada awal. Tidak semudah itu cari ilmu itu. Yang dikatakan dalam satu keterangan bahwa kalau orang sudah punya ilmu, dia akan haus. Ya, kalau orang sudah punya ilmu, memiliki ilmu, dia akan haus. Mencari lagi. Ini udah paham, ini bisa, cari lagi. Pahami lagi, bisa lagi, cari lagi. Begitu terus sampai akhir hayatnya. Itu yang dikatakan mencari ilmu. Kalau orang udah merasa cukup ilmunya, itu orang bodoh, bukan orang yang alim, bukan orang yang berilmu. Paham itu? Makanya terus semangat, ya, continue, optimis, jihad keluarkan, kesungguh-sungguhan keluarkan dalam rangka mencari ilmu yang manfaat. Insya Allah kitab yang kita bahas, insya Allah bahasan-bahasan kita ini yang merujuk kepada ilmu yang manfaat yang dikatakan oleh pengarang ini kitab. Bisa nanti dirasakan perbedaannya, ya, ketika kita mencari jalur ilmu manfaat dan ketika mencari ilmu yang tidak manfaat. Semangat mana? Sungguh-sungguh yang mana? Perasaan kita baca sendiri, rasakan oleh sendiri nanti. Makanya nggak kaget dan jangan kaget. Keluar masuk. Hanya Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja yang akan mampu bercokol, istiqomah, mulazamah sampai akhir hayatnya dan mampu dia menguasai, memiliki, mengamalkan ilmu yang manfaat. Itu saja. Seberapa derajatkah antara orang yang berilmu dan orang yang beriman saja? Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas 700 derajat.
derajat tinggi. 1 derajat kepada derajat berikutnya perjalanan 500 tahun.